Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Dian Utari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dengan nomor induk mahasiswa 227480189 dan nomor UKG 201503231084 pada hari ini, Senin, 12 Juni 2023, menyatakan siap mengikuti ujian kinerja PPG periode 2 tahun 2023 dengan materi bimbingan klasikal topik perilaku sopan santun dalam kehidupan sehari-hari kelas 8F SMP Negeri 5 Denpasar. Om Santi 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 Om. Baik, selamat pagi anak-anak. Baik. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Nah, hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Orang Mas Ipa. Oke ya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan klasikal, ada baiknya kita berdoa bersama-sama agar kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, Fitri silakan. Pada asal sebelum mulai kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya untuk kita melakukan doa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, silakan duduk. Terima kasih Fitri. Nah, untuk hari ini kegiatan bimbingan klasikal kita akan mengangkat satu topik, di mana topik yang Ibu angkat ini Ibu lihat dari pantauan-pantauan Ibu selaku guru BK, laporan wali kelas, dan guru-guru mata pelajaran. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu karena kalian tegang sekali sepertinya dilihat ya. Nah, kita ice breakingnya itu tekuk pagi, siang, dan malam. Kalau pagi kalian tekuknya 1 kali. Kalau siang kalian tekuknya 2 kali. Kalau malam Nggak ada. ya, kalau malam tidak ada tekuk ya. Mungkin masih ingat waktu PLS, masih PLS kan? Ya, ingat ya. Kalau yang pagi 1 kali, kalau siang 2 kali, kalau malam tanpa tepuk tangan. Oke, sudah siap? Ya. Oke, kita ice breakingnya sambil berdiri biar seru ya, berdiri semuanya. Ya, semangat ya. Kita tes dulu. Pagi, siang, malam. Lagi pagi, siang, malam. Nah, pinter. Kita lagi yang cepat sekarang ya. 1, 2, 3 pagi, siang, malam, siang, pagi, malam. Oke, nah silakan duduk semuanya. Nah, baik, tadi kita sudah ice breaking ya. Kalian sudah semangat? Ya, jangan lagi anak muda tuh harus semangat. Oke. Nah, untuk selanjutnya sebelum Ibu masuk ke materi, ada satu video inspiratif yang Ibu tampilkan hari ini ya. Jadi anak-anak silakan menonton video ini dan nanti Ibu akan minta kalian untuk menyampaikan apa pesan yang ada dalam video ini. Tadi di video inspiratif tadi mengenai sikap-sikap. Nah, menurut kalian dari
dari apa yang sudah kalian tonton tadi, apa sih makna yang terkandung di dalam video inspiratif tadi? Siapa yang bisa menjawab? Katakan. Oke, Fitri, silakan. Menurut saya yang terkandung dalam video tersebut adalah sifat buruk dan sifat baik. Oke, tepuk tangan untuk Fitri. Nah, bagus Fitri. Jadi menurut Fitri bahwa dari video tadi itu menunjukkan beberapa sikap yang baik dan yang buruk. Nah, kaitannya dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini adalah mengenai perilaku sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa Ibu mengangkat topik ini? Karena sering Ibu lihat di sekolah anak-anak di sini, di kelas ini, memang sih bukan anak-anak di kelas 8F saja ya, tapi di kelas-kelas lain juga ada beberapa Ibu lihat ketika mereka berpapasan dengan guru atau mereka bertemu dengan teman-teman, baik itu yang lebih besar kakak kelasnya atau adik kelasnya, itu mereka menunjukkan sikap yang kurang sopan. Kalian menunjukkan sikap yang kurang sopan, contohnya cuek, misalkan gurunya lewat, kalian tetap ngobrol atau kalian malah main HP, tidak peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar kalian. Dan selain itu juga ada laporan dari beberapa bapak ibu guru ketika kalian belajar ada yang lain-lain. Ketika bapak ibu gurunya ngomong di depan, kalian ngobrol dengan teman sebangku. Nah, itu yang menyebabkan kenapa ibu mengangkat tema ini untuk pelayanan bimbingan klasikal kita pada hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi, ada pun tujuan yang ingin kita capai pada kegiatan hari ini adalah peserta didik atau konseli mampu meningkatkan pemahaman diri mereka terhadap pentingnya sikap sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang Ibu harapkan adalah ketika nanti kalian sudah mendapatkan layanan bimbingan klasikal mengenai sopan santun ini, kalian mampu membentuk diri kalian sendiri dulu, jangan teman-teman kalian dulu. Membentuk diri kalian sendiri dulu, pemahaman kalian mengenai apa sih pentingnya memiliki sikap sopan santun dalam diri kalian sendiri. Ya, jadi nanti kalian pasti akan tahu, berarti kalau saya memiliki sikap sopan santun, berarti nanti saya akan begini, akan begini. Jadi banyak sekali nanti manfaat-manfaat yang kalian dapatkan. Itu tujuan umumnya yang ingin kita capai. Nah, yang berikutnya adalah tujuan khususnya. Di mana di sini ada 3 tujuan khusus yang ingin kita capai setelah nanti kita melaksanakan bimbingan klasikal ini. Yang pertama, konseli diharapkan dapat membedakan perilaku yang menunjukkan sikap santun yang baik dan sikap sopan santun yang kurang baik. Nah, seperti tadi di video itu kan ada ditunjukkan. Contohnya apa tadi? Salah satunya yang kalian lihat tadi apa contohnya yang kurang baik tadi? Merobek. Lagi apa lagi ada tadi? Memarahi teman. Lagi apa tadi ada? Merusak mainan. Nah, itu contohnya yang kurang baik kan sudah kalian lihat. Nah, contohnya yang baik tadi kalian lihat apa? Tidak mengganggu teman. Lagi bermain bersama, mempersilahkan orang yang lebih tua terlebih dahulu. Nah, jadi yang kita harapkan adalah kalian bisa membedakan itu. Oh, ini sikap yang baik, ini sikap yang kurang baik. Ini sikap yang menunjukkan sopan santun yang baik, ini sikap yang menunjukkan kurang memiliki sopan santun. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, konseli diharapkan dapat menentukan pilihan untuk menghindari dampak negatif dari sikap sopan santun yang rendah. Segala sikap yang kalian tunjukkan, baik itu yang positif ataupun yang negatif, itu pasti ada dampaknya. Contohnya, kalau kalian memiliki sikap sopan santun yang baik, dampaknya apa? Kalian akan banyak disenangi oleh semua orang. Tapi kalau kalian memiliki sikap sopan santun yang kurang, disenangi nggak sama teman? Enggak. Kalau kalian ketemu teman lewat kalian tendang, atau teman lewat kalian ejek, atau teman lewat kalian tidak sapa, itu nambah musuh apa nambah teman? Nambah musuh. Nah, jadi kalian tahu dampaknya begini ya kalau seandainya saya lakukan hal-hal yang negatif atau positif. Nah, yang ketiga,
diharapkan dapat merancang langkah-langkah untuk meningkatkan sikap sopan santun dalam diri. Nah, setelah layanan bimbingan klasikal ini, mungkin kalian sudah terketuk hatinya, merasa bahwa oh selama ini saya berarti menunjukkan sikap yang kurang sopan. Mungkin ketika ibu guru lewat saya tak nyapa, atau ketika gurunya ngomong di depan saya ngobrol. Oh sekarang saya harus bisa merubah sikap saya, apa ya langkah-langkah yang harus saya buat. Nah begitu contohnya ya. Itu contoh tujuan-tujuan khusus yang ingin kita capai setelah adanya layanan bimbingan klasikal. Ini pengertian mengenai sopan santun. Ini Ibu ambil dari salah satu ahli yaitu Taryati. Sopan santun adalah suatu tata cara atau aturan yang turun-temurun dan berkembang dalam suatu budaya masyarakat yang bermanfaat dalam pergaulan dengan orang lain agar terjalin hubungan yang akrab, saling pengertian, hormat menghormati menurut adat yang telah ditentukan. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, ketika kita sudah bisa bersikap sopan, menunjukkan sikap-sikap yang positif, nanti kita akan banyak teman. Siapa di sini yang sering menunjukkan sikap kurang sopan? Siapa di sini yang sering ngobrol ketika gurunya memberikan materi? Monika. Siapa lagi? Siapa yang di sini kalau ketemu bapak ibu guru sering tak nyapa? Pura-pura nggak lihat bapak ibu gurunya. Siapa di sini sering? Siapa di sini sering kalau ketemu kakak kelasnya cuek? Oke, berarti lengkap di kelas F, lengkap berarti ya, semuanya ada berarti ya. Nah, jadi dari definisi sopan santun ini kita berharap nanti anak-anak bisa menunjukkan sikap yang sopan santun yang positif sehingga nanti kalian bisa bergaul dengan baik dengan orang lain, bukan hanya di sekolah saja, tapi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Karena ketika kalian semakin besar juga bermasyarakat. Ketika kalian bisa tetap memupuk sikap sopan santun yang baik, itu akan pergaulan kalian akan menjadi baik. Nah, ini bentuk dan perilaku sopan santun. Yang pertama, tidak berkata kasar atau membentak terhadap orang yang lebih tua. Oke, nah jadi yang pertama itu tidak berkata kasar. Usahakan dan harus kalian tidak boleh berkata kasar dengan orang yang lebih tua, apalagi orang tua, apalagi ibu yang melahirkan. Yang kedua, senantiasa berbuat baik dan tidak menyakiti hati kedua orang tua. Nah, berbuat baik. Siapa yang di rumah selalu berbuat baik sama orang tua? Saya. Kalau berbuat baik angkat tangan semua ya. Yang ketiga, menghargai pendapat kedua orang tua. Ya, jadi di sini bukan hanya orang tua di rumah saja, di sekolah juga kalian punya orang tua. Siapa orang tua kalian di sekolah? Bapak ibu guru. Jadi kalian menghargai pendapat kedua orang tua. Jadi nanti kalau kalian juga memberikan pendapat akan dihargai oleh orang tua. Yang keempat, menyapa dengan ramah bila bertemu dengan guru. Nah, ini contohnya. Siapa yang sering ketemu guru itu cuek, pura-pura tidak lihat? Ya, jadi menyapa dengan ramah bila bertemu dengan guru. Contohnya gimana? Halo Bu, Swastiastu salim. Oke, halo Bu, Swastiastu salim. Ya, jawabannya Fitri singkat, padat, dan jelas. Yang kelima, bersikap sayang kepada orang yang lebih muda. Nah, contohnya adik. Contohnya adik. Siapa punya adik di sini? Saya. Nah, pasti sering dimarahin adiknya apa disayang? Dimarahin. Kenapa dimarahin adiknya? Saya suka ngatain mama. Ya, suka kompor. Adiknya jualan gas. Kalau ngegas mungkin sedikit ya guys ya. Nah, jadi yang dimaksud sikap sayang ini kepada orang yang muda itu adalah bagaimana kalian bisa memberikan contoh kepada adik kalian. Nah, yang berikutnya adalah memberi contoh teladan yang baik dan memberi motivasi. Nah, itu sama dengan yang Ibu bilang tadi. Kalian memberikan contoh kepada yang lebih muda atau yang lebih tua mungkin. Kakak kalian misalkan sering berantakin kamar, udah rapi. Kalian bisa kasih contoh, Kak, gini yuk, gini. Nah, itu contohnya ya. Dan memberikan motivasi. Ketika dia sudah
berhasil, kita berikan motivasi, dek bagus sekali, kamarnya rapi sekali. Nah itu jadi termotivasi untuk menjadi lebih baik. Nah berikutnya menolong apabila ada teman yang mendapatkan kesulitan. Siapa di sini yang sering menolong teman? Saya Bu. Apabila ada teman yang mendapatkan kesulitan, itu menolong dengan tulus. Jangan gini, aku nolong dia nanti aku dibeli teh koci. Jangan begitu, atau nolong deh nanti aku dikasih uang lah sama dia. Tidak, itu bukan ikhlas. Jadi harus menolong dengan ikhlas. Yang terakhir, menghindari pergaulan bebas dan menjaga keseimbangan diri. Menghindari pergaulan bebas. Kenapa kalian diminta untuk menghindari pergaulan bebas? Karena dunia global saat ini kan macam-macam ya. Ada yang negatif, ada yang positif, dan ada yang sebagainya. Nah, di situ kalian diminta untuk berusaha bergaul dengan hal-hal yang positif. Ya, jadi kalian menghindari hal-hal yang negatif karena nanti juga dampaknya tidak baik untuk kalian. Nah, dari bentuk dan perilaku sopan santun yang ada di sini, coba sekarang aku minta ada beberapa anak yang mau nggak mencontohkan bagaimana sih sikap yang ada di sini. Ayo, siapa yang mau angkat tangan? Desi sama Puri dulu ke depan dulu. Ayo, Desi sama Puri. Ya, kita sekarang bermain drama. Kalian suka drama kan? Suka teater kan? Suka cintaan Bu. Oke, drama benar. Yang penting hidup jangan penuh drama ya. Oke, sekarang Puri sama Desi coba ke depan dulu. Ayo, Puri sama Desi ke depan. Ayo bangun, nggak apa-apa. Kok malu-malu? Sini, ke depan. Oh, Budi, ayo Budi sini Budi. Nah, Bapakku. Oke, jadi Budi sekarang sama Desi ceritanya jadi murid yang berpapasan sama guru ya. Ya, jalan. Nah, kalau seperti ini contohnya baik apa tidak baik? Yang ini baik apa tidak baik? Tidak baik. Jadi kalau ketemu guru harusnya memberikan salam. Nah, coba Andika sekarang ke depan. Desi sama Budi duduk. Andika sekarang ke depan. Nah, jadi sekarang ceritanya Andika ketemu Puri. Puri jadi gurunya, Andika jadi muridnya. Bisa nggak Andika menunjukkan bagaimana perilaku yang baik sama kita? Coba dari situ. Coba dari situ Andika. Sekarang Puri jalan. Bagaimana sih contoh murid yang memiliki etika kesopan santun yang baik sama guru? Ya jalan coba, Puri jalan. Kalau seperti itu contohnya baik apa enggak? Baik. Memberikan salam ketika ketemu guru. Oke, salam dulu. Tepuk tangan dulu untuk modal-modal. Ya, jadi kalian sudah bisa membedakan mana contoh sikap yang baik dan yang buruk. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri sikap sopan santun. Yang pertama yaitu menghargai lawan bicara. Yang kedua, menunjukkan sikap murah senyum. Nah, sekarang siapa di sini yang nggak bisa senyum? Ya, jadi kalau ketemu senyum. Kalau bertemu yang orang yang kalian kenal senyum. Kalau ketemu orang yang kalian tidak kenal, diajak ngobrol berkenalan. Nah, itu bagus kan? Belajar senyum. Oke, kita lanjut. Yang kedua, tidak mudah mengeluh. Ya, jadi bagaimana kalian menjalani kegiatan kalian sehari-hari tanpa mengeluh. Ya jangan dikit-dikit aduh gini. Nah ini namanya mengeluh. Yang berikutnya berpikir dulu sebelum berbicara. Ini kadang-kadang yang sering dilupakan oleh anak-anak. Ya sudah sering Budi yang bilang dari kalian kelas 7 dulu, sebelum kalian berbicara harus berpikir. Ya nanti tersinggung nggak teman-teman kalau saya ngomong gini? Nanti teman-teman sedih nggak kalau saya ngomong gini? Kalau saya ngomong gini bisa bikin teman-teman bahagia nggak? Nah itu yang harus kalian pikirkan. Jadi sebelum apapun yang kalian sampaikan harus berpikir. Berikutnya menghargai batasan lawan bicara. Ya itu sama dengan yang pertama. Yang terakhir yaitu memperlakukan orang dengan adil. Jangan pilih kasih. Jadi yang diharapkan tidak ada yang namanya circle begitu. Kalau
apa sih dia itu, jangan dibantu, jangan ini. Nah, itu namanya perlakuan tidak adil. Seharusnya kalian memperlakukan semua teman dengan adil. Nah, itu ciri-ciri sikap sopan dan santun. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi sopan santun. Yang pertama adalah faktor dari orang tua. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana orang tua anak-anak mendidik, membentuk sopan santun kalian dari kalian kecil. Ya, oh ini yang boleh, ini yang tidak. Diajari tidak di rumah sama orang tua? Pasti diajari. Diajari nggak ini caranya ngomong sama orang yang lebih tua. Kalau kalian dibantu harus bilang terima kasih. Kalau kalian minta butuh bantuan harus bilang tolong. Pasti diajari apa enggak? Diajari. Tetapi ketika kalian sudah mengenal lingkungan, pasti kena pengaruh-pengaruh. Ya, nah di situ kalian harus bisa mencari di lingkungan kalian. Ini pengaruhnya tidak baik. Ini mengajarkan aku jadi sopan santunku kurang. Lingkungan ini mengajarkanku untuk meningkatkan sopan santun. Nah, lingkungan juga salah satu faktornya. Nah, di sekolah kalian bertemu dengan beragam jenis orang. Ya, kalau di sekolah kan kalian tidak hanya bertemu dengan teman-teman SD saja kan? Kalian bertemu dengan teman-teman dari sekolah lain, bertemu di sini, bertemu dengan karakter-karakter orang yang baru. Nah, di situ mulai lagi dibentuk etika kalian, sopan santun kalian. Bisa nggak kalian tetap seperti apa yang diajarkan oleh orang tua kalian? Ya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi sopan santun itu banyak sekali, dari orang tua, lingkungan, dan sekolah. Nah, pentingnya sikap sopan santun. Kalian tahu nggak sih apa sih pentingnya kalian punya sikap sopan santun? Pasti masih bingung ya. Untuk apa ya kita biar bisa bersikap sopan dan santun? Baik. Nah, ini Ibu akan kasih lihat sekarang video mengenai pentingnya bersikap sopan dan santun. Apa yang membuat anak muda sekarang tidak punya sopan santun? Saya tahu kalau memang ada beberapa anak muda yang punya sopan santun dimanapun ia berada, dan tolong untuk bisa mempertahankannya. Saya doakan semoga bisa menjadi orang sukses di kemudian hari. Banyak banget anak muda zaman sekarang yang tidak punya sopan santun kepada orang lain, terutama kepada yang lebih tua, bahkan kepada orang tuanya sendiri. Tidak berani membentak, mengancam, bahkan ada yang berani memukulnya. Miris banget. Ingat ya, Anda hidup itu gak bakalan muda terus, pasti bakal tua. Apapun sikap Anda kepada orang lain saat muda, itulah balasan anak muda ketika Anda tua. Coba bayangkan, gimana rasanya ketika Anda tua tidak dihargai oleh anak muda nantinya. Pasti sakit hati kan, merasa rendah, dan lain sebagainya. Bahkan teman seusianya melihat orang yang tidak punya sopan santun itu tidak merasa nyaman dan malas berteman dengannya karena sikapnya. Kalaupun ada orang yang berteman dengannya, pasti sama-sama tidak memiliki attitude yang baik. Jangan mentang-mentang orang tua Anda banyak duit, merasa lebih tinggi, merasa paling berpendidikan, Anda semena-menanya kepada orang lain, bersikap sombong, takabur, dan lain sebagainya. Bersikap sopan santun tidak akan membuat Anda miskin dan rendah. Tolong hargai orang lain, hargai perbedaan pendapatnya, bicaralah dengan nada yang lembut dan sopan. Kalau ada hal yang tidak berkenan atau masalah, silakan bicarakan baik-baik, terutama di jalanan. Jangan merasa paling benar, apalagi pada orang yang lebih tua. Orang yang berkualitas adalah orang yang memiliki attitude yang baik dan bisa menghargai orang lain. Percuma saja kalau Anda punya tujuan karir yang bagus, good looking, tapi kalau attitude-nya buruk, apakah itu bisa disebut sebagai orang yang berkualitas? Tentu saja tidak. Sopan santun tidak akan membuat harga diri Anda hancur, melainkan orang lain akan respect dan
Anda. Milikilah sifat brilian ini yang sangat jarang dimiliki orang lain, apalagi di zaman sekarang yang serba berkebalikan, baik jadi buruk dan buruk jadi baik. Oke, nah itu tadi sedikit video mengenai pentingnya sikap sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari video itu, menurut kalian, menurut pendapat kalian, penting nggak sopan santun itu untuk kalian? Nah, baik kalau kalian menganggap bahwa sopan santun itu penting, siapa yang bisa menyampaikan menurut kalian dari tayangan tadi pentingnya itu di mana? Ayo siapa yang bisa angkat tangan? Putri sekarang gilirannya, silakan Putri. Menurut saya, jika kita memiliki sikap sopan santun, kita akan dihargai oleh orang lain. Oke, tepuk tangan untuk Putri. Dengar jawabannya Putri. Nah, jadi kalau kita punya sikap sopan santun, kita akan dihargai. Nah, siapa lagi selain dihargai? Ya, Cynthia, silakan. Menurut saya, jika kita memiliki sikap sopan santun, kita akan menjadi orang yang berkualitas. Oke, menjadi orang yang berkualitas. Tepuk tangan. Nah, jadi sudah paham ya pentingnya memiliki sikap sopan santun. Nah, bagus sekali ya. Anak-anak kelas 8F sudah paham betapa pentingnya memiliki sikap sopan santun. Nah, sekarang kita masuk ke sesi LKPD, itu lembar kerja peserta didik. Nah, sebelum kalian mengisi LKPD, minta kalian untuk membagi diri menjadi 3 kelompok. Silakan dicari kelompok kalian dulu. Ayo, silakan dicari ya. Satu kelompok 5 orang, silakan dicari kelompoknya. Bisa di sini 1, di sini 1. Dari kelompok 1, 2, 3. Oke, silakan. Ya, nah dari LKPD itu ada 3 pertanyaan. Pertama, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud dengan perilaku sopan santun. Yang kedua, menurut anak-anak, apa pentingnya kita memiliki sopan santun dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, apa yang kalian lakukan ketika melihat teman yang bersikap kurang sopan terhadap lawan bicara. Nah, silakan kalian buat bersama kelompok kalian jawabannya. Nanti setelah itu Ibu akan minta kalian untuk menjawab satu-satu dari LKPD. Silakan mulai dikerjakan ya. Nah, silakan diisi sesuai dengan pendapat kelompok kalian ya mengenai jawaban-jawaban tadi. Ya, di bawahnya. Jawabannya bisa dibuat di bawah pertanyaan itu ya. Ya. Jawab sesuai dengan apa yang materi yang sudah kalian dapatkan tadi, sesuai dengan analisa kalian mengenai materi-materi yang sudah diberikan tadi. Ini baru anak-anak hebat ya, bersemangat sekali isi LKPD-nya. Pasti sudah paham dengan materi yang diberikan tadi. Nah, sudah selesai semuanya mengisi LKPD? Sudah. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk memberikan jawaban dari hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Nah, untuk soal nomor 1, jelaskan
perilaku atau perbuatan untuk menghormati atau menghargai orang lain. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya. Ya, sopan santun adalah satu perilaku untuk menghormati atau menghargai orang lain. Yang kedua, menurut anak-anak, apa pentingnya kita memiliki sikap sopan santun dalam kehidupan sosial? Pokoknya siapa? Ya, Budi, silakan. Berdiri Budi, ada di depan. Menurut anak-anak, apa pentingnya kita memiliki sikap sopan santun dalam kehidupan sosial? Karena dengan menunjukkan sikap santunlah seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Budi. Jadi, dengan menunjukkan sikap sopan santun, kita akan dihargai di lingkungan sosial. Jadi, pertanyaan yang ketiga, apa yang kalian lakukan ketika melihat teman yang bersikap kurang sopan terhadap lawan bicara? Berarti kelompoknya Dita terakhir. Ayo, siapa yang mau memilih? Sikap yang tepat adalah menasihatinya agar tidak mengulanginya lagi. Oh, menasehatinya agar tidak mengulanginya lagi. Bila perlu memberikan contoh. Tangan. Jadi, Ibu senang sekali anak-anak 8F sudah memahami mengenai materi yang Ibu berikan hari ini. Ya, karena tadi kalian sudah bisa menjawab LKPD yang Ibu berikan. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, setiap ada pertemuan pasti di layanan itu kita harus menyimpulkan. Tujuan dari menyimpulkan ini, apakah kalian sudah bisa belum merangkum materi-materi yang Ibu berikan tadi? Nah, dari kesimpulan ini, siapa yang bisa memberikan hasil rangkumannya dia, pemikirannya dia mengenai materi yang Ibu berikan hari ini? Ayo, angkat tangan, siapa yang bisa? Nah, Dita, ayo Dita, coba. Dari materi yang saya yang dapat saya simpulkan yaitu sikap sopan santun baik bagi kita semua untuk menjadi orang yang berkualitas. Oke, itu menjadi orang yang berkualitas. Tangan untuk Dita. Nah, menurut Dita, sopan santun itu penting agar kita menjadi orang yang berkualitas. Siapa lagi bisa menyimpulkan? Ya, Dewo, silakan Dewo, berdiri. Dari kesimpulan materi tadi, kita bisa mengetahui perilaku sopan dan tidak sopan kehidupan sehari-hari. Oke, jadi bisa membedakan peran Dewo. Jadi dari materi tadi kalian juga melihat contoh bagaimana sikap sopan dan tidak sopan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah anak-anak, karena kita sudah menyimpulkan apa yang materi yang sudah kita bahas tadi. Jadi pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan Ibu harap semoga kedepannya nanti anak-anak bisa menerapkan kehidupan sopan santun di kehidupan sehari-hari kalian dan bisa menularkan ya kepada teman-teman yang lain, bisa memberikan contoh kepada teman-teman yang lain bahwa bagaimana bersikap sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena tadi kita awali dengan doa, jadi hari ini kita tutup dengan doa. Silakan Fitri memimpin doa. Doa sana. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita melakukan doa agar sampai dengan di rumah dengan selamat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Para Santi. Om Santi 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 Om. Baik anak-anak, silakan kalian pulang dengan hati-hati. Silakan ditelepon orang tuanya agar dijemput ya. Semoga kalian semua selamat sampai di rumah. Ibu ucapkan terima kasih banyak karena anak-anak sudah mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Silakan pulang. Terima kasih. Terima kasih.